Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fitri Apriani Hakim. Kali ini saya akan mempresentasikan kelompok 3 modul 1.2G tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman yang lain. Ada Pak Ibnu Ruslan, Bu Yustiana Aniska Putri, saya sendiri Fitri Apriani Hakim, lalu ada Bu Fitria Sinta Harsini, lalu ada Ibu Siti Komaria, dan terakhir ada Ibu Retno Sari Wardiningsi. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya membuka presentasi kali ini dengan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjungnya ke kota tua. Mari berhitung 1, 2, dan 3. Tiba saatnya presentasi kita buka. Tugas utama guru penggerak itu terdiri dari 3. Yang pertama, guru penggerak mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang kedua, guru penggerak menggerakkan komunitas belajar dengan rekan guru di sekolah. Dan yang terakhir, guru penggerak menjadi coach baik guru lainnya terkait perkembangan pembelajaran di sekolah. Sedangkan nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama yaitu mandiri, kedua inovatif, ketiga berpihak pada murid, keempat kolaboratif, dan kelima reflektif. Lalu peran guru penggerak itu ada 5 juga. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach untuk guru lain, yang ketiga menggerakkan komunitas, yang keempat menunjukkan kepemimpinan murid, dan kelima mendorong kolaborasi antar guru. Tugas pertama kali ini dalam kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok dipilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Lalu susun gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Kekuatan nilai guru penggerak yang kelompok kami miliki. Bisa dilihat anggota kelompok kami, cantik dan ganteng kan teman-teman hebat? Yang pertama ada Bapak Ibnu Ruslan yang merupakan anggota dari kelompok 3. Nah, peran yang unggul dimiliki oleh Bapak Ibnu adalah pemimpin pembelajaran. Nilainya berpihak kepada murid dan kolaboratif. Individu yang mampu inisiatif pembelajaran di kelas maupun di sekolah yang sudah Bapak Ibnu lakukan adalah yang pertama, menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah. Yang ketiga, berusaha melontarkan argumen, pandangan, masukan, pemantik saat pembelajaran di kelas atau saat mengikuti rapat koordinasi di sekolah. Yang keempat, melakukan refleksi diri setelah melakukan kegiatan untuk perbaikan di masa mendatang. Yang kelima, berusaha membagi pengalaman kepada rekan sejawat berkaitan pelatihan-pelatihan yang dimilikinya, begitupun sebaliknya. Lalu, kesimpulan menurut Bapak Ibnu adalah saya mengamalkan filosofi Ki Hajar Dewantara, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah, aktif memberikan argumen, pandangan, masukan saat pembelajaran di kelas ataupun rapat koordinasi sekolah. Melakukan refleksi diri untuk memperbaikan di masa mendatang setelah setiap kegiatan itu dan berbagi pengalaman pelatihan dengan rekan sejawat, menerima pengalaman mereka juga yang baru. Selanjutnya ada Ibu Yustiana Aniska Putri atau biasa disebut Ibu Anis. Peran yang dirasa dimiliki oleh Ibu Anis adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nilainya kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Mewujudkan kepemimpinan murid adalah salah satu bentuk membimbing siswa untuk berani dan bertanggung jawab.
Kegiatan yang sudah Ibu Anis lakukan adalah mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan menyelipkan game-game di dalam pembelajaran. Membuat kelompok-kelompok belajar untuk mencapai pengetahuan pembelajaran yang tuntas. Berkolaborasi antar kelas dalam kegiatan P5, memberikan pandangan dan perilaku positif dengan memberi contoh dalam kehidupan nyata di lingkungan sekitar, memberi kesempatan kepada siswa untuk menjadi MC dalam kegiatan di sekolah, melakukan pemilihan ketua kelas secara bergilir untuk melatih keberanian dan tanggung jawab siswa. Selanjutnya ada Ibu Siti Komaria atau biasa dipanggil Ibu Siti. Peran yang dimiliki Ibu Siti sendiri adalah kepemimpinan murid atau student agency. Nilainya berpihak kepada murid dan juga reflektif. Kepemimpinan murid atau student agency adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan dengan bertanggung jawab. Contohnya, yang pertama dalam kegiatan menghias kelas. Saya bersama murid mendiskusikan dan mempresentasikan bagaimana kelas impian mereka. Lalu kedua, saya memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan suaranya, membuat pilihan. Dengan begitu, murid akan merasa memiliki apa yang menjadi pilihannya melalui tindakan nyata. Selanjutnya ada saya sendiri, Fitri Apriani Hakim atau biasa dipanggil dengan Ibu Fitri. Peran yang saya rasa saya miliki adalah mendorong kolaboratif. Nilainya kolaboratif dan inovatif. Yang sudah saya lakukan selama ini adalah yang pertama, melakukan kolaboratif bersama peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, melakukan kolaboratif dengan guru PJOK saat serbu atau biasa disebut dengan senam bugar bersama setiap hari Selasa di sekolah. Yang ketiga adalah melakukan kolaboratif bersama kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan staf sekolah lainnya saat penyuluhan dan penginputan KJP. Lalu yang terakhir, melakukan kolaboratif bersama wali murid saat menghias kelas dan program Raya P5, serta program-program sekolah lainnya. Lalu menurut saya dengan pekerjaan yang saya ampuh mendorong atau melakukan kolaboratif sangatlah perlu. Dan itu dari berbagai macam aspek demi keberhasilan dan tujuan bersama, yaitu tercapainya pembelajaran untuk peserta didik. Selanjutnya ada Ibu Retno Sari Wardiningsih atau biasa dipanggil Ibu Retno. Peran yang dimiliki Ibu Retno adalah menjadi coach bagi guru lain. Nilai yang diampu adalah kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Kegiatan yang sudah pernah Ibu Retno lakukan yaitu terkait menjadi coach bagi guru lain. Pertama, menjadi narasumber terkait guru pembimbing khusus di sekolah dan di SDIT Segar Amanah dengan peserta mahasiswa S2 Pendas UHAMKA. Yang kedua, membimbing Bapak atau Ibu guru dalam membuat materi pembelajaran melalui Canva. Yang ketiga, membimbing Bapak dan Ibu guru dalam membuat soal-soal di kuisis dan live worksheet. Selanjutnya ada Ibu Fitri Sinta Harsini atau biasa dipanggil Bu Fitria. Peran yang Ibu Fitria rasa miliki adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nilainya adalah kolaboratif dan inovatif. Menggerakkan komunitas praktisi sebagai wadah belajar bersama terkait hal yang mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik di dunia pendidikan, terutama di lingkup sekolah. Di sini, hal yang sudah saya lakukan adalah menjadi bagian dari komunitas belajar. Yang pertama ada KGP atau disebut juga Komunitas Guru Penulis yang terdaftar di PMM sebagai wakil ketua komunitas. Yang kedua ada Garda Asik 04 terdaftar juga di PMM sebagai ketua. Dan terakhir adalah KKG Kecamatan. Tugas kedua dari pembahasan kali ini adalah siapa satu orang rekan dalam kelompok kami di ruang kolaborasi.
yang menurut kami sudah memiliki satu nilai yang kami masih perlu kembangkan. Apakah nilai itu dan mengapa itu penting untuk kami dan proses kolaborasi kelompok? Lalu tuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiasi kepada rekan tersebut untuk nantinya dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat. Menurut kami sebagai kelompok 3, rekan yang sudah memiliki satu nilai yaitu ada Ibu Retno Sariwardiningsi dan Ibu Fitria Sinta Harsini dengan nilai kolaboratif, dengan peran mampu menjadi coach bagi guru lain. Yang pertama, ada kolaboratif dan aktif mencari pengetahuan baru untuk menunjukkan program-program sekolah. Yang kedua, inovatif dalam membuat media pembelajaran. Yang ketiga, leadership dalam memimpin suatu kegiatan. Yang keempat, mengemong kami sebagai teman apabila kami mempunyai permasalahan dalam tugas. Lalu terakhir yang kelima, memiliki public speaking yang baik dalam berbicara di depan umum. Lalu program rencana kelompok 3 itu apa ya? Penasaran nggak? Program kolaborasi yang kami buat dan sepakati adalah Gelis Asek. Apa itu Gelis Asek? Yaitu gerakan menulis anak sekolah. Gerakan ini adalah gerakan kolaborasi antara siswa untuk melatih literasi siswa dalam menulis melalui kreativitas siswa dalam puisi, pantun, dan juga jurnal kegiatan cerita anak menyenangkan di sekolah yang akan ditumpahkan ke dalam buku atau jurnal. Berikutnya ada surat terima kasih dan apresiasi dari kelompok 3 untuk Ibu Retno selaku Fasil, Bapak Ibu pengajar praktik, dan teman-teman seperjuangan CGP Angkatan 10. Kami dari kelompok 3 kelas 101 banyak mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya pada presentasi kami kali ini. Dan apabila ada kata-kata kami yang belum baik, mohon dibukakan pintu maaf. Dan sesungguhnya kritis serta saran membangun dari kalian sangatlah kami harapkan. Nah, karena tadi membukanya dengan pantun, izinkan saya menutup presentasi kali ini dengan pantun. Adik kecil makan nasi, bapak-bapak makan selasi. Fitri akhiri presentasi kali ini cukup sekian dan terima kasih. Pembagian tugas kelompok kami, ada presenter yaitu Ibu Yustiana Aniska Putri, moderator saya Fitri Apriani Hakim, penanya ada Ibu Fitria Sinta Harsini, penjawab ada Ibu Retno Sariwardiningsi, notulen Ibu Siti Komariah, dan penanggap Bapak Ibnu Ruslan. Yang lainnya ikut melengkapi satu sama lain karena kita adalah kelompok. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Muhammad Khairul, yaitu dari kelompok 1. Nah, pertanyaannya ada program KGP atau Komunitas Guru Penulis seperti apa dan bagaimana contohnya serta program kolaborasi apa yang akan dijalankan. Jawabannya, program menulis yang dijalankan oleh Ibu Fitria adalah program kolaborasi menulis yang terdapat di aplikasi PMM sebagai pendorong dan motivasi guru-guru. Lalu ditambahkan lagi oleh kelompok kami bahwa program kolaborasi kami adalah gerakan kolaborasi siswa menulis di sekolah melalui pantun, puisi, ataupun cerpen. Kegiatan di sekolah yang disatukan menjadi buku dan singkat menjadi program Gelis Asek. Sedangkan catatan dari Fasil sendiri yaitu Ibu Retna Dwi Wiranti, Bapak dan Ibu di sekolah pasti sudah mempunyai program-program yang menarik di sekolah, tetapi mungkin bingung nama yang tepat dalam program kolaborasi yang akan dibuat. Maka itu, buat satu kegiatan berdasarkan hasil diskusi dan diberi judul agar menarik.
Sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan meluangkan waktu. Semoga presentasi kami bermanfaat untuk teman-teman guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.